Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biar kami boleh berbahagia karena kami boleh melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 hingga ayat yang ke-49. Ini perikop yang menceritakan tentang Yesus mati. Saya akan membaca di ayat yang ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penyesalan itu datangnya selalu terlambat, ya. Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya gitu ya. Nah, seringkali di dalam hidup ini kita menyesal setelah segala sesuatunya terjadi. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa lagi mengulangi semuanya itu menjadi baik-baik saja. Ada banyak hal yang sering kali terlewatkan dan menjadi penyesalan ya di dalam hidup kita. Apakah menyesal memilih sekolah begitu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan jurusan begitu. Ada juga yang menyesal karena memilih pasangan hidup ya. Ternyata begini ya, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang paling menyesal lagi adalah ketika kita salah memilih juru selamat. Sehingga ada untayan begitu ya. Salah masak ya. Jadi bubur ya, menyesal 1 hari. Salah potong rambut, menyesalnya 1 bulan. Ya, salah ujian nilainya begitu ya kalau zaman dulu ya. Itu penyesalannya setahun karena harus nunggu 1 tahun lagi untuk kita bisa lulus begitu ya. Kemudian menyesal ya, kalau tadi 1 tahun, sekarang menyesal ya sepanjang waktu begitu ya ketika kita salah memilih pasangan hidup. Menyesal untuk selama-lamanya yaitu ketika kita salah memilih juru selamat. Ya, memang nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara ya, dalam hidup ini kita tuh seringkali baru tersadar ya kalau segala sesuatunya sudah terjadi ya. Menyayangi orang gitu ya, mengabaikan orang, itu kadang juga menjadi sebuah penyesalan. Ya, kenapa ya kemarin waktu dia hidup saya tidak sayangi, saya tidak kasihi, saya tidak rawat sedemikian rupa dengan baik. Sekarang dia sudah kembali kepada penciptanya. Udah gak ada lagi waktu kita untuk menyayanginya. Dan mungkin ada banyak penyesalan-penyesalan yang lain yang kita jumpai, yang kita hadapi. Nah, demikian juga lah yang dihadapi oleh orang banyak pada saat itu ketika Yesus itu disalib. Banyak orang yang menyesal ketika Yesus nyata ya bahwa dia adalah Allah. Tapi semuanya sudah terlambat ya. Dengan apa yang mereka lakukan, Allah tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tapi bagi kita hari ini bersyukur masih ada kesempatan untuk kita boleh menyadari dan menghidupi akan karya Kristus di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara ya tentang Yesus mati, benar. Yesus benar-benar mati. Ya, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini menjadi satu pernyataan yang Yesus berikan begitu ya. Dan di sini kita tahu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya ya sudah mati begitu. Yesus tidak digantikan oleh muridnya ya, karena ada orang beranggapan Yesus sebenarnya memang nggak mati, tapi yang menggantikan adalah muridnya.
Jika memang muridnya yang menggantikannya, murid siapa yang mau memberikan nyawanya untuk sebuah kebohongan? Ya saya yakin percaya nggak ada yang mau begitu ya. Tapi karena ini sebuah kebenaran, muridnya sampai akhir hidup mereka menjadi orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Kemudian ada yang berkata sebenarnya Yesus tidak mengalami kebangkitan, tapi Yesus diculik ya, atau dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, memang hal-hal demikian banyak terjadi. Dulu iblis berpikir bahwa kalau Yesus mati itu selesai. Nah, iblis salah. Justru kematian itulah yang menjadi karya Tuhan ya untuk menyelamatkan umat manusia. Di sini iblis kalah lagi karena Allah justru menyatakan karyanya yang luar biasa itu. Nah, banyak orang mengalami penyesalannya, ada kepala pasukan, ada orang banyak, termasuk orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, mereka juga melihat hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Hati-hati ya di dalam hidup ini. Kadang tanpa sadar sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita ya, itu kita bisa menyesalinya. Karena salah kata, salah sikap ya, salah perbuatan, ya penyesalan seumur hidup di dalam hidup kita. Ya setiap kita mungkin pernah mengalaminya ya, penyesalan-penyesalan itu. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Ya mari kita memperbaikinya selagi masih ada waktu dan kesempatan. Sehingga hidup kita menjadi bisa lebih baik lagi. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita juga beriman. Jangan sampai kita salah memilih jalan keselamatan ya. Jangan sampai kita salah tentang juru selamat hidup kita, kemana kita nanti kelak ya. Jangan kita berpikir udahlah nikmatin ajalah hidup di dunia ini, yang nanti biarlah nanti. Jangan, kita siapkan dari sekarang ya. Apalagi untuk kehidupan kekal kita, untuk kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita pikirkan, kita persiapkan dengan matang mulai sejak ini ya. Kita tahu jalan keselamatan kita ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Udah jelas ya. Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya. Mari kita yang sudah percaya kepada Yesus, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah seturut dengan kehendaknya. Bagi kita yang belum, mungkin ada saudara kita, teman kita, kerabat kita, ya mari kita sampaikan berita Injil. Ya, Injil adalah karya Tuhan menyelamatkan umat manusia yang diberikan kepada setiap mereka yang mau percaya kepadanya. Kita nggak tahu sampai kapan orang itu adalah orang percaya kalau kita belum memberitakan Injil kepada mereka. Artinya mari bagian kita beritakanlah Injil supaya kalau mereka memang anak Tuhan, mereka akan menerimanya dan mereka akan hidup di dalam anugerahnya. Dan mari kita syukuri untuk karya Tuhan, Dia sudah mati bagi kita. Maukah saudara hidup baginya? Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami akan karya salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah rela mati bagi kami, biarlah kami juga mau hidup bagi-Mu. Berkati hidup kami, tolong kami dalam kami menjalani hari-hari, baik dalam kami pertumbuhan rohani kami, dalam pekerjaan, kehidupan kami, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, yang juga berdoa untuk iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan kami hidup dalam pengenalan akan Engkau dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa seru kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.